Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang utama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan inayahnya dan dengan kasih sayangnya kita semua pada malam hari ini, pada kesempatan kali ini kita bisa kembali mengikuti perkuliahan pendidikan agama Islam 5 ini dengan keadaan sehat walafiat. Dan semoga dengan sistem perkuliahan seperti ini tidak menjadikan semangat kita berkurang sedikit pun untuk terus berthalabul ilmi. Dan semoga kita semua senantiasa selalu dalam naungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Riki Alfi. Di sini saya hanya sebagai mentor dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam 5. Untuk itu, mohon dimaafkan bila penyampaian materinya banyak keterbatasan. Baik teman-teman semuanya, materi perkuliahan kita malam ini yaitu tentang ta'riful Quran, yakni mengenal Al-Quran. Dalam proses pembelajaran mata kuliah pendidikan agama Islam kita, metode yang akan kita gunakan yakni metode tafakur. Apa itu metode tafakur? Tafakur adalah suatu metode untuk lebih memudahkan dan mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis. Kegiatan tafakur adalah berpikir menggunakan akal dan qalbu. Akal berpikir dan membayangkan, sedangkan qalbu merasakan dan menghayati. Bahkan saking begitu pentingnya sebuah hati nurani atau qalbu itu, hingga organ tubuh yang merupakan bagian dari tubuh kita itu menjadi tali atau pengikat antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, agar hati kita bisa tajam pedang. Maka dari itu, seringlah latihan dengan qalbu kita. Aktifkanlah qalbu kita agar bisa lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya, semua yang ada di dunia ini ada dalam qalbu kita. Kegembiraan, kesenangan, kebahagiaan, rasa syukur, dan lain-lainnya ada pada qalbu. Oleh karena itu, gunakanlah qalbu kita untuk selalu bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan bertafakur adalah untuk meningkatkan kesadaran, bukannya untuk menjadi pintar, karena kesadaran itu lebih penting daripada hanya sekedar untuk pintar. Tafakur mempunyai nilai yang sangat istimewa di sisi Allah. Maka dari itu, kedudukan bertafakur sangat penting bagi kehidupan kita. Rumus utama tafakur yang pertama, akal tanpa bimbingan Al-Quran itu tertipu, dan Al-Quran tanpa akal itu adalah lumpuh. Sadari teman-teman, hasil dari proses tafakur bila berlawanan dengan Al-Quran dan hadis itu adalah keliru. Dan selogis apapun argumentasinya, semasuk akal apapun pendapat seseorang, bila berlawanan dengan Al-Quran dan hadis, itu sudah pasti sebuah kesalahan. Allah berfirman dalam surah Yunus
ayat 100 yang artinya, dan Allah menimpakan kemurkaan orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Baik teman-teman, kita masuk ke dalam pembahasan kita kali ini, yakni ta'riful Quran atau mengenal Al-Quran. Pembahasan yang akan kita sedikit ulas di sini, yakni yang pertama, kalamullah disampaikan secara mutawatir dan membacanya adalah suatu ibadah. Kita sering mengatakan dan mendengar istilah kalamullah untuk kitab suci Al-Quran. Ini merupakan hal lumrah yang dapat kita temui dalam interaksi sesama dalam kehidupan sosial kita, baik secara lisan maupun tulisan. Istilah ini juga digunakan baik oleh kalangan umum maupun kelompok terpelajar lainnya. Tapi yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, apa pengertian dan maksud dari kalamullah itu? Apakah maksud dari kalam ilahi adalah kata-kata biasa layaknya istilah yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita? Menurut bahasa, kalamullah adalah dua unsur dari lafaz kalam dan Allah. Ya, kalam artinya perkataan atau firman. Jadi firman Allah adalah bentuk wahyu yang disampaikan kepada para nabi dan rasulnya melalui malaikat Jibril. Al-Quran turun secara mutawatir. Al-Quran diturunkan secara mutawatir, maksudnya adalah secara berturut-turut atau berurutan, berangsur-angsur, dan lain sebagainya. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Memang tidak sekaligus, melainkan bertahap sesuai dengan permasalahan yang terjadi dan dialami oleh Rasul saat menjadi Rasul. Hikmah yang bisa kita ambil, yang pertama dari Quran, hikmah yang kita bisa ambil dari diturunkannya Quran secara mutawatir, yang pertama, sebagai penguat hati Nabi Muhammad SAW untuk meneguhkan hati dan juga mengasah tekad. Yang selanjutnya untuk menjawab permasalahan umat di kala itu dan sampai sekarang, sebagai sebuah cerminan untuk orang mukmin terhadap kesalahan yang mereka perbuat. Dengan demikian kesalahan tersebut tidak diulangi lagi. Kemudian untuk memudahkan dalam menghafal dan memahami, sebagai metode mendidik umat secara bertahap, dan sebagai bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah turunnya Al-Quran, atau sering kita katakan nuzul Quran. Nuzul adalah kata jadian dari kata kerja nazala, yang berarti turun. Turunnya Al-Quran lebih sering digunakan istilah nuzul Quran. Bahkan terdapat peringatan nuzul Quran sebagai bentuk penghormatan dan pengagungan terhadap Al-Quran. Kebanyakan masyarakat hanya sebatas mengetahui bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Namun sebenarnya ada beberapa tahapan Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, hingga dapat kita baca sampai saat ini. Menurut Al-Zarqani dalam Mahanil Al-Irfan, berpendapat bahwa proses turunnya Al-Quran terdiri atas 3 tahapan. Yang pertama, Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah ke Lauhul Mahfuz, yaitu suatu tempat yang merupakan catatan tentang segala ketentuan dan kepastian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam surah Al-Buruj ayat 21-22, yang artinya bahkan yang didustakan mereka ialah Al-Quran yang mulia dan tersimpan dalam Lauhul Mahfuz. Yang artinya apa yang telah dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW adalah Quran yang diagungkan, yaitu wahyu yang merupakan syariat dari Allah, Tuhan semesta alam. Bukan kitab yang
dengan orang-orang bodoh pendusta. Dan sesungguhnya Al-Quran itu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Bait Al-Izzah, yakni tempat yang berada di langit dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Qadar ayat pertama, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahapan yang ketiga, yakni Al-Quran diturunkan dari Bait Al-Izzah ke dalam hati Nabi Muhammad dengan jalan berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Hal ini diisyaratkan dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 193 sampai 195 yang artinya dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin Jibril ke dalam hati Muhammad agar kamu menjadi salah seorang di antara orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Di sini kenapa Jibril? Karena Jibril merupakan malaikat yang paling mulia, paling utama dan paling kuat. Beliau adalah malaikat yang terpercaya sehingga tidak mungkin menambah atau mengurangi isi dalam Al-Quran. Sedikit review. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Dan Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Waktu turun Al-Quran selama kurang lebih 23 tahun atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Terdiri dari 30 juz, 114 ayat, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 315.345 huruf. Surah pertama yang diturunkan adalah Al-Alaq ayat 1-5, diturunkan pada malam 17 Ramadan tahun 610 Masehi di Gua Hiro. Dengan diterimanya wahyu pertama ini, Nabi Muhammad resmi diangkat menjadi Rasul dan diberi wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Selanjutnya surah yang terakhir turun adalah surah Al-Maidah ayat 3. Ayat tersebut turun pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah di Padang Arafah. Ketika itu Rasulullah sedang menunaikan haji wada, yakni haji perpisahan. Beberapa hari sesudah menerima wahyu tersebut, selanjutnya beliau wafat. Dan sub pembahasan yang selanjutnya yakni membacanya adalah ibadah. Membaca Al-Quran adalah satu bentuk ibadah dalam umat Islam. Tentunya ada adab membaca Al-Quran yang baik dan perlu dicontoh sebagai umat muslimin dan muslimat. Agama Islam mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan manusia, termasuk tentang tata krama adab kita dalam membaca Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Fatir ayat 29 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Artinya di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan kepada para hambanya yang beriman yang senantiasa membaca kitab Allah, mengimaninya dan mengamalkannya apa yang terkandung di dalamnya, lalu hamba tersebut menegakkan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang telah Allah karuniakan pada hal-hal yang disyariatkan, baik itu waktu malam maupun siang, dan baik secara diam-diam maupun terang-terangan, bahwa hamba tersebut sungguh telah mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Dan hal itu merupakan salah satu bentuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali keutamaan membaca Al-Quran, baik keutamaan membaca Al-Quran secara umum maupun secara khusus.
Membaca Al-Quran sendiri termasuk ibadah paling utama di antara ibadah-ibadah yang lain. Sebagaimana diriwayatkan oleh An-Nu'man Ibnu Bashir dalam hadis Al-Baihaqi yang artinya Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Kemudian ada hadis lain yang mengatakan orang yang membaca Al-Quran digambarkan seperti buah yang wangi dan manis. Kemudian orang mukmin yang tidak suka membaca Al-Quran digambarkan seperti buah yang rasanya manis namun tidak wangi. Selanjutnya orang fasik yang suka membaca Al-Quran itu digambarkan seperti buah yang aromanya wangi namun rasanya pahit. Dan terakhir, orang fasik yang tidak suka membaca Al-Quran itu digambarkan seperti buah yang tidak beraroma dan rasanya juga pahit. Hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran yang cukup familiar adalah hadis riwayat Abdullah ibnu Mas'ud yang menyatakan setiap huruf yang dibaca akan diberi balasan atau kebaikan. Seperti yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi yang artinya, kata Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan didapatkan kepada 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Menurut Ali bin Abi Thalib, keutamaan yang diungkap hadis yang barusan diperuntukkan kepada orang-orang yang membacanya di luar sholat walaupun tidak dalam keadaan suci. Sementara keutamaan orang yang membaca ayat Al-Quran dalam sholat dan dilakukan saat berdiri, maka balasannya adalah 100 kebaikan. Kemudian jika dibaca pada saat duduk sholat, balasannya adalah 50 kebaikan. Adapun dibaca di luar sholat dan dalam keadaan suci, balasannya adalah 25 kebaikan. Sungguh Allah Maha Kuasa mendapatkan balasan atas kebaikan hamba-hambanya. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan bahwa orang yang sibuk membaca Al-Quran dan tidak sempat membaca zikir yang lain akan diberi balasan terbaik melebihi balasan mereka yang mereka minta. Allah berfirman, siapa saja yang disibukkan oleh membaca Al-Quran hingga tak sempat zikir yang lain kepadaku dan meminta kepadaku, maka aku akan memberinya balasan terbaik orang-orang yang meminta. Ingatlah keutamaan Al-Quran atas kalimat-kalimat yang lain seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Atas dasar ini, para ulama menyebutkan bahwa membaca Al-Quran lebih utama daripada zikir dengan kalimat-kalimat umum yang tidak terpaku pada waktu dan tempat. Baik teman-teman semuanya, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak sekali salah dalam perkataan maupun dalam penyampaian materi yang kurang begitu jelas. Selebihnya dari Allah dan kurangnya itu benar-benar dari diri pribadi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat umumnya bagi teman-teman mahasiswa semuanya dan khususnya bagi pemateri sendiri. Terima kasih atas atensinya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.